yang lain. Jadi agak beda bobot pertanyaannya dan jumlah pertanyaannya. Ya, jadi itulah Sebentar apa, Bang? yang kami sampaikan untuk saat ini. Mungkin apa saja sebelum ditanya kita langsung jawab aja, jelasin aja ya. Siap, Bang. Apa saja yang kira-kira poin-poin pertanyaannya? Sebenarnya nggak jauh-jauh beda karena ini kan mengkait keterangan saksi terhadap terlapor. Jadi pertanyaan pertama dari awal komunikasi pertama hingga sampai di kantor komunikasinya sepanjang itu. Setelah sampai di situ terkait dengan pembuatan konten YouTube sampai selesai durasi yang 32 menit. Selanjutnya viral dan sampai diminta Malasari supaya itu segera diturunkan, atau bahasa mereka sih turunkan, tapi kalau menurut saya sih dihapus ya. Nah, jadi itulah poin-poin pertanyaannya. Kalau secara detail untuk pertanyaan mungkin kurang etis kalau kami sampaikan di sini. Mungkin itu kan karena ini kan udah masuk ranah hukum, jadi ya mohon maklum lah rekan-rekan media supaya jangan terlalu mempertajam pertanyaan tentang ke sana ya, karena kami pasti akan jawab kalau ke situ. Kalau mau ada jawaban silakan langsung penyidiknya. Ya, itu yang kami bisa sampaikan. Mungkin ada sebelum tanya juga ada mau sampaikan, karena kemarin kan banyak pertanyaan yang belum kami jawab terkait adanya statement Bapak Kombes Argo yang menyatakan dalam BAP-nya bahwa Gali dan dengan motif untuk memperbarukan virus. Jadi ini tentu statement ini sangat kami sayangkan karena harusnya kan, karena ini kan udah masuk ranah publik, di mana harus di transparan, karena nanti kalau untuk tahu semua sesungguhnya kalau misalnya sampai lanjut itu ranahnya nanti di dalam persidangan itu semua bisa diungkap dalam persidangan fakta-fakta yang sebenarnya, dan harus secara detail. Kalau dalam persidangan itu lebih detail lagi, malah harus diminta lagi keterangan saksi, diminta saksi yang lain semua. Jadi sebenarnya itulah ranahnya. Makanya kalau bisa sampai statement gini ya kami sangat sedikit ya sayangkan gitu. Berarti menurut Abang mempermasalahkan dengan adanya statement Pak Argo itu? Ya saya pikir secara prosedur dalam hal konteks penyidikan ya ini kurang etis lah beliau katakan begitu. Karena itu kalau dipermasalahkan kan ya kami apa yang bisa masyarakat terhadap itu kan begitu. Kami karena dari presiden kan udah dibilang dari kemarin maupun waktu kali diperiksa maupun Kumala bahwa mereka akan selalu konsisten dan sangat kooperatif untuk mengikuti apapun proses penyidikan yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya terkait dengan perkara Gali yang dilaporkan di sini oleh virus. Akan ada pemanggilan lagi, Bang? Nah, kalau itu silakan tanya penyidik, karena itu bukan ranah kami untuk menjawab itu, karena justru kami ini kan sebagai lawyer maupun sebagai saksi pemala maupun sebagai Gali juga sebagai saksi terlapor akan mengikuti prosedur apa yang akan diagendakan di sini. Tapi besok gelar perkara, Bang? Nah, kami tidak tahu dari mana saudara tahu. Kami tidak tahu itu apa ada gelar perkara. Tadi Pak Kabid Humas bilang. Ya kalau memang beliau bilang ya berarti adalah itu kan begitu. Kak Kumala gimana 12 jam, hampir 12 jam Kak Kumala? Ya, baik-baik aja. Alhamdulillah lancar semua. Bang Kumala sempat nyangka nggak sih itu bakal Nyangka atau enggak sih, pokoknya intinya aku dari awal udah kebetulan aja sih gitu. Ya ternyata apa yang aku rasakan keberatan kan akhirnya ini ya udah tinggal kita lihat lah, nanti kan ada titik terang benderangnya setelah ini semua. Doain aja terbaik. Mbak Kumala, tadi ada update dari Mr. Puisi bahwa Mbak Kumala harus mengakui mengenai masalah museum Mr. Puisi itu seperti apa, Mbak? Oh iya, kalau itu kan punyanya Pak Made. Pak Made itu kan aku anggap udah seperti orang tua aku sendiri ya. Jadi ya udah, tadi udah telepon-teleponan juga, nggak ada masalah sih. Tapi sebelumnya Mbak mengakui jika itu ayah angkatnya Mbak. Ya ayah angkat kan, dia kan udah senior ya, udah lebih jauhnya, apa umurnya udah lebih
umur daripada aku, pasti kan aku menganggap dia gitu. Ya ketika Mbak mengakui itu ayah angkatnya, Pak Mada pun akhirnya mengupdate bahwa dia cuma memiliki satu anak angkat gitu loh Mbak. Makanya sejak Kan awal Mbak tidak mengakui kalau gini, itu. dengerin dulu, dengerin dulu. Intinya aku sama Pak Mada itu baik sekali. Mungkin kalau dilihat dari Instagram seperti itulah. Jadi ya udah, sekarang kalau aku sih nggak mau bahas itu ya, karena aku sama Pak Mada baik-baik aja gitu. Kak Kumala kayak kasusnya bakalan berlanjut nih Jangan Kak. digiring-giring untuk seolah kita jadi ada permusuhan atau perdebatan. Itu kan rumah juga dipakai syuting kan nggak ada masalah gitu. Kenapa harus orang yang pada komplain sih, aneh deh. Enggak, tidak Jadi menggiring saya Mbak, nggak mau tapi menjawab. tidak menggiring, tapi kan Iya, pertanyaan tapi saya nggak mau netizen jawab bahwa itu itu. sebuah kehaluan Mbak. Kehaluan gimana? Iya. Emang saya salah apa? Yang punya rumah yang ngizinin terus kenapa? Itu saya syuting udah berapa lama loh? Udah berapa bulan lalu itu. Jadi nggak ada masalah, jangan ditanya lagi, oke? Ya Kak Kumala kayak kasus bakalan berlanjut nih Kak Kumala. Saya sih nggak risih ya, selagi saya tidak merugikan orang, saya tidak menipu orang, saya tidak risih. Tapi buat teman-teman media, kalau sampai ada pertanyaan yang seperti tadi, saya udah nggak mau jawab lagi. Karena menurut saya itu urusan pribadi saya, dengan apapun itu privasi saya. Mau saya bilang apa-apa, selagi yang punya itu tidak ada masalah, nggak ada apa-apa kan. Kecuali kalau yang punya rumah memperkarakan saya, boleh kalian tanyanya begitu. Jadi tanya itu yang sopan dikit ya. Siap. Kak Kumala kayak kasus bakalan berlanjut. Kak Kumala kesiapannya gimana kalau gali jadi Jalanin sangka Kak? aja deh. Jadi Ya, gini, Tapi siapa akan nunggu kali? siap semuanya, pokoknya semuanya udah siap. Kita